Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Wildan Badruzzaman, guru Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Negeri Demak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED pertama dengan program studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan praktek video pembelajaran untuk kelas 11 dengan materi toleransi beragama dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Anak-anak, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Wildan. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang menarik. Materi di bab 4 tentang toleransi beragama. Tentang apa tadi? Toleransi beragama. Sebelum Pak Wildan membahas lebih jauh tentang toleransi beragama, mari kita bersama-sama melihat tayangan video berikut ini. Karena bisa lihat tayangan video ini. Kumandang azan mengiringi suara lonceng dari Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah, Jati Melati, Bekasi, Jawa Barat. Di sini gereja berkembang sejalan dengan perkembangan budaya setempat Betawi. Sejak akhir abad 19, para pelayan liturgi mengenakan baju adat Betawi, baju koko dan kopiah. Ini menjadi salah satu kekhasan dari gereja Katolik ini. Bicara tentang budaya Betawi di Santo Servatius Kampung Sawah itu sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Kemudian perkembangannya sampai sekarang ini kami mencoba untuk mempertahankan budaya itu. Paroki Gereja Santo Servatius Kampung Sawah berjumlah sekitar 3.900 umat. Sebagian besar umat ini berasal dari suku Jawa dan Betawi. Sementara sisanya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Batak, Tionghoa, dan suku-suku lainnya. Keberadaan gereja ini menandai adanya keberagaman agama pada kampung Betawi ini. Anggota masyarakat Kampung Sawah kebanyakan memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dekat. Inilah yang menjadi landasan terciptanya hubungan di sini. Hal ini bisa dibuktikan dalam konteks sosial, mereka saling membantu. Tidak pandang bulu apakah itu muslim, apakah itu non. Ada soal keluarga, kebetulan ada satu keluarga yang beragama Kristen, ada yang satu agama Katolik, satu agama Muslim. Mereka adalah satu keluarga utuh. Nah, dari situlah mereka maka kemudian saling memahami, saling mengerti, saling bertoleransi. Berbeda agama dalam satu keluarga ini bukan hal baru bagi warga kampung ini. Untuk menjalin tali hubungan keluarga, mereka saling berkunjung dan bercengkrama. Tradisi ini masih bertahan
sini, kami tuh satu keluarga itu bermacam-macam agama. Jadi itu bertukar makanan. Sampai sekarang pun memang masih begini terus gitu. Satu RT, satu kelurahan pun gitu, kami masih bersaudara walaupun beda-beda agama. Kekerabatan mendorong warga untuk mau saling interaksi. Prinsip ini yang kemudian selalu dipegang teguh warga dan para pemuka agama kampung lainnya di kampung sawah ini. Ya kalau umpamanya kata kita rukun, ya warganya ini juga ya saling asa, saling kasih, saling asuh antar beragama. Maka stabilitas keamanan ini juga akan terkontrol dan terkendali. Dan kalau memakan, anak-anak yang Pak Wildan hormati, anak-anak sudah melihat tayangan video tentang toleransi beragama. Sudah atau belum? Sudah. Pasti di otak anak-anak itu semua sudah ada gambaran apa makna video yang ada di dalam tampilan Pak Wildan hari ini. Coba Pak Wildan bertanya ke teman-teman, kira-kira dari tayangan video yang Pak Wildan tampilkan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Coba mengacungkan tangan, ada yang tahu? Oh, oke, Dina, silahkan berdiri coba. Ya. Kira-kira apa, Din? Kira-kira apa? Pembelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut? Oke, izin menjawab Pak Wildan. Ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu dalam konteks sosial kita tidak ada sekat antar umat beragama. Jadi kita saling membantu, terus berteman dan bergaul sama siapa saja walaupun berbeda agama. Kemudian, namun kalau dalam konteks ibadah, akidah, kita itu mempunyai sekat yang besar. Dalam firman Allah, surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itu merupakan salah satu bukti dari Allah, penegasan bagi kita untuk saling. Oke, Dina bagus, luar biasa. Selain dia, kira-kira ada nggak pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman yang lain tentang video yang Pak Wildan tampilkan tadi? Mungkin dari laki-laki ada? Oke, mari silakan berdiri. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Febrian. Saya izin bertanya, di video yang telah ditampilkan di Pak Wildan di televisi, kok ada sekumpulan orang-orang muslim yang memakai atribut muslimin seperti peci dan baju muslimin atau busana muslim masuk keluar masuk bebas dengan bebasnya di sebuah gereja. Sebagai seorang muslimin, saya sangat penasaran apa saja sih Pak batas-batas toleransi sebagai seorang muslimin sehingga mereka bisa bebas keluar masuk gereja tanpa adanya rasa sungkan, bahkan atau bahkan rasa takut terhadap agama lain, mengingat itu kan merupakan gereja yang dimana tempat suci bagi agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Faris akan Pak Wildan jawab nanti dengan PPT yang akan Pak Wildan tampilkan. Kira-kira batasan toleransi itu sampai mana sih? Oke? Yuk, kita bersama-sama lihat tayangan PPT dari Pak Wildan. Stop dulu. Dilihat bersama-sama. Pak Wildan nanya, kira-kira di Indonesia itu banyak suku nggak? Banyak. Banyak ras nggak? Banyak. Banyak agama nggak? Banyak. Kira-kira dengan banyaknya suku, ras, agama yang berbeda-beda, itu akan memunculkan konflik di antara ras, agama, dan suku atau tidak? Ya, pasti akan menimbulkan konflik. Betul ya? Iya. Makanya keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah. Sebab salah satu karakteristik dari kebersamaan itu adalah perbedaan. Baik, okay, good. Nah, next. Lihat ini. Apa dibaca bersama-sama? Intoleransi di Indonesia. Tahun 2002 itu ada insiden bom yang sangat besar yang mengguncang dunia, yaitu adalah bom Bali, yang korbannya kira-kira 202 orang tewas, lebih dari 200 orang luka-luka. Korban tewas berasal dari 21 negara.
dari Australia dan dari Indonesia yang paling banyak, serta korban lainnya dari Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Kenapa kok ada bom di Bali? Karena adanya intoleransi. Dia tidak mencerminkan adanya toleransi antar umat beragama. Sampai sini Pak Itu? Maka dari ini kita butuh bersama-sama yang namanya toleransi. Lalu apa sih toleransi itu? Kita baca bersama-sama. Apa toleransi? Sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Good. Kita next. Nah ini dalil toleransi. Sebagaimana Dina katakan tadi di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yuk dibaca bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa dalil yang lain ini surat Al-Hujurat ayat 13 dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yuk, coba satu orang baca artinya. Kamu siapa? Ayo, Rizky dibaca, ayo berdiri. Artinya dibaca. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tepuk tangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku ila lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Yuk, kita lihat contoh toleransi dalam hasanah Islam. Contoh toleransi dalam hasanah Islam. Apa contoh toleransi dalam hasanah Islam? Yang pertama adalah piagam Madinah. Kita lihat bersama-sama. Nabi itu ketika di Madinah, orang-orang Madinah itu majemuk, bukan hanya Muslim saja, tetapi juga banyak orang-orang yang non Muslim. Tetapi Nabi hidup damai, aman, sentosa, tidak ada konflik antar umat beragama. Bahkan Nabi juga sering membantu orang-orang Nasrani, begitu pula sebaliknya orang-orang Nasrani juga sering membantu umat Islam. Loh, ini loh toleransi yang sesungguhnya. Contoh yang lain, lihat. Dibaca bersama-sama. Apa? Sunan Kudus dan tradisi kurban pada saat Idul Adha. Di Kudus itu, kalau sholat Idul Adha, ya toh setelah itu ada penyembelihan hewan kurban. Di Kudus itu pakai sapi atau pakai karbo? Kenapa pakai karbo Pak kok enggak sapi? Karena dulu Sunan Kudus itu menghormati orang-orang Hindu. Yang orang-orang Hindu itu sapi menjadi sakral, sehingga Sunan Kudus tidak menyembelih sapi, yang disembelih itu adalah karbo. Ini loh toleransi yang sesungguhnya, Pak itu? Oke. Nah ini dibaca bersama-sama. Dua pesantren kiblat toleransi Indonesia.
pesantren di tengah-tengah komunitas orang-orang Tionghoa dan Nasrani. Kalau ente jalan-jalan ke Rembang, itu ada satu pondok pesantren di tengah komunitas orang-orang Tionghoa. Yang luar biasa apa? Kalau di pondok ada acara, maka orang-orang Tionghoa itu ikut membantu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang Tionghoa yang meninggal dunia, maka orang umat Islam itu sama-sama saling membantu. Loh, ini loh yang namanya adalah toleransi. Oke, good. Kita next. Nah, yuk kita baca manfaat toleransi bersama-sama. 1, 2, 3. 1. Memperhatikan persaudaraan antar manusia. 2. Meningkatkan derajat manusia. 3. menyenangkan beban orang lain. 4. Menjaga hubungan yang baik. Oke. Setelah Pak Wildan panjang lebar menerangkan tentang toleransi beragama, maka hari ini kita diskusi bersama-sama. Oke? Kita diskusi bersama-sama. Apa diskusinya Pak? Pak Wildan akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang bolehkah mengucapkan selamat hari Natal. Kelompok kedua, Anda sebagai muslim mendapat undangan untuk menghadiri acara Natal. Bagaimana sikap Anda? Teko apa orang? Yang ketiga, bagaimana menurut Anda ada orang yang non muslim yang membangun masjid? Kira-kira itu diterima atau tidak? Oke, Pak Wildan akan bagi ke dalam 3 kelompok. Mari kita hitung bersama-sama. Gitu ya. Yuk, dari sini hitung. 1, 2, 1 membahas apa tadi? Bolehkah mengucapkan Selamat hari Natal. Oke, diskusikan dengan teman-temanmu. Yang kedua apa tadi? Nah, jadi kalau Anda sebagai umat muslim diundang di acara Natal, kira-kira kamu akan datang atau tidak? Paham ya? Oke. Yang kelompok 1 tadi apa? Bolehkah mengucapkan hari Natal? Jadi ketika hari Natal, kira-kira boleh atau tidak kita itu mengucapkan selamat hari Natal? Paham sampai sini ya? Kelompok 3, aku syuting. Oke. Kelompok 3. bagaimana Ya. Bagaimana kira-kira ada orang-orang non muslim yang membangun masjid? Kira-kira itu diterima atau enggak amal ibadahnya oleh Allah? Kan banyak kayak Hotman Paris bangun masjid. Ada orang non muslim sedekah untuk masjid. Kira-kira itu ditompo atau tidak? Diskusikan dengan teman-teman Anda. Setelah itu kita presentasi bersama-sama. Oke? Membangun masjid bisa dianggap positif dari segi sosial dan toleransi selama tidak ada maksud merusak atau mencampuri urusan agama. Namun perlu juga melihat konteks sosial, pandangan masyarakat setempat dan pendapat ulama yang dihormati komunitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Faris Febrian dan rekan saya Aska Suraya Al-Nawar. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang pernyataan sebagai moral muslim, apakah bolehkah mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non muslim, terlebih kepada umat Kristen. Terima kasih. Yang akan dijawab oleh teman saya. Oke, ada 2 pandangan, yaitu yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Berbagai dari ulama-ulama ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarang. Memperbolehkan itu alasannya adalah sebagai bentuk muamalah, hubungan sosial dan toleransi antar umat beragama. Jika ada pandangan yang melarang itu karena hari Natal itu adalah kelahiran Isa. Jadi kesimpulannya, jika memilih untuk mengucapkan, penting untuk menjaga niat berbagai bentuk toleransi sosial, bukan pengakuan terhadap keyakinan agama lain. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tidak mengucapkan, tetaplah menjaga sikap dan saling menghormati toleransi antar umat beragama. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan. Kami membuka sesi tanya jawab terkait atau tentang sebagai umat muslim bolehkah mengucapkan selamat hari Natal kepada orang non muslim, terlebih kepada umat Kristen. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Eva Amelia, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, kita sering mendengar pernyataan bahwa seseorang yang melakukan hal yang sama, misal kita meniru gaya orang lain, itu sama saja kita masuk ke dalam golongan mereka. Berarti, misal kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, kita meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Terima kasih, saya akan Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Izinkan kami menjawab terkait pernyataan tersebut. Nah, hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kelompok 1 mengenai tadi pertanyaan Dina yang terkait dengan hasil diskusi kami mengatakan bahwa sekarang ini kan lagi FOMO-FOMO-nya mengucapkan oh selamat hari Natal, oh selamat tahun baru atau selamat hari lainnya. Nah, kami memiliki 2 pendapat, yaitu yang pertama pendapat secara agama dan yang kedua yaitu pendapat secara sosial. Nah, kalau pendapat secara agama atau pendapat secara agama itu tidak memperbolehkan atau dalam hati kita berniat untuk mengucapkan dari segi agama mengucapkan halo Om Swastiastu, selamat hari Natal atau yang lainnya. Kalau dalam segi sosial kita mengucapkan selamat hari raya, selamat hari raya atau yang lain, tapi tidak dalam niat atau dalam dari kita atau dalam hati kita yang sangat dalam. Tapi hanya mengucapkan sebagai bentuk penghargaan saja. Jadi kan orang FOMO itu kan kadang kan nggak tahu tuh Pak. Aku main FOMO aja sih ikut-ikutan ngucapin kan biar kita mewah, biar kita wow gitu kan. Sebenarnya mereka nggak tahu niat mereka tuh yang sebenarnya terjadi itu apa atau yang sebenarnya atau yang terjadi nanti selanjutnya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Akan dilanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jika memilih untuk mengucapkan, penting untuk menjaga niat sebagai bentuk toleransi sosial. Jadi kita tidak boleh berniat aku ingin ikut agamamu cuman karena kita mengucapkan selamat hari Natal ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menjaga niat kita antara umat beragama. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tidak mengucapkan, tetaplah menjaga sikap untuk saling menghormati dan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Adini Maulida dan rekan saya Dina Eva Amelia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana menurut Anda ada orang non-muslim yang membangun masjid, yang akan dijawab oleh rekan saya yaitu Dina Eva Amelia. Oke, terima kasih atas waktunya Intan Adini Maulida. Izin menjawab atau izin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana menurut Anda jika ada orang non-muslim yang membangun masjid. Dari diskusi kami, yaitu tindakan orang non-muslim membangun masjid bisa dianggap positif dari segi sosial dan toleransi selama tidak ada maksud merusak atau mencampuri urusan agama. Namun perlu juga melihat konteks lokal, pandangan masyarakat setempat, dan pendapat ulama yang dihormati di komunitas itu. Oke? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari kelompok kami. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Indra Mesia Rusna. Saya mau bertanya, kan biasanya kan ada tuh orang Kristen yang membangun masjid. Nah, itu kalau boleh juga nggak kalau Muslim itu membangun sebuah gereja atau tempat ibadah yang lain? Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon dijawab. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau boleh membangun masjid, apakah itu amal ibadah dia diterima oleh Tuhan atau tidak?
Maksudnya kayak sedekah dia untuk membangun masjid sebagai non muslim itu diterima Tuhan apa tidak? Baik, demikian, terima kasih atas pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaannya lumayan cukup bagus sekali untuk kita di era yang modern seperti ini. Mari kita apresiasi bersama. Dari pertanyaan kelompok 1, bagaimana jika orang muslim yang membangun tempat peribadahan umat yang lain, seperti itu ya? Ada ulama yang berpendapat melarang dan ada yang memperbolehkan, karena konteks ini tuh sangat kompleks sekali ya teman-teman semua. Jika melarang itu terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 2, yaitu yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan. Dan juga ada ulama yang berpendapat memperbolehkan, tapi itu sangat terbatas. Dan kemudian ada konteks sosial. Jika dalam konteks sosial itu sangat diperbolehkan, karena kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia itu hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian kalau untuk konteks hukum negara itu boleh, karena semua negara itu menjamin kebebasan beragama. Dan kembali lagi kepada niat dan tujuan dari masing-masing pribadi. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia itu tidak bisa mengetahui, karena itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak paten Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima amal ibadah seorang manusia. Dan itu juga tergantung niat kita untuk kebaikan misalnya. Gimana? Masih cukup atau kurang? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi diskusi kita hari ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Sebelum Pak Wildan tutup, Pak Wildan hanya ingin mengatakan bahwa kita hidup berdampingan itu bukan hanya antar sesama muslim saja, betul nggak? Kita hidup di Indonesia, yang kita tahu bahwa Indonesia itu majemuk, bukan hanya muslim saja, tetapi juga ada teman-teman kita di Kristiani, di Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya kita bersama-sama. Kalau mereka saling menghormati kita, masa kita tidak menghormati mereka? Sebagaimana kalau mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita, masa mereka ketika merayakan Hari Raya Natal, kita sebagai umat Islam tidak mengucapkan selamat Hari Natal? Justru kalau kita mengucapkan selamat Hari Natal, justru itu bukti bahwa toleransi benar-benar ada di negara kita Indonesia. Tepuk tangan buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bersama-sama, dan semoga pula ilmu yang Pak Wildan ajarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita bersama-sama. Mari kita tutup dengan pembelajaran kali ini dengan kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang Pak Wildan sampaikan. Insyaallah kita bertemu di minggu depan, di minggu-minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.